Announcement. Attention to all listeners. In order to increase our understanding about the comparison of Praaksara, modern, and pandemic era, we're going to start our podcast. The podcast will be held now at YouTube on the device that you are currently using. So please pay attention to today's topic. Thank you. Hello guys, how are you? Welcome back to the Minerva Podcast. Sesuai dengan pengumuman tadi, jadi sekarang kita akan membicarakan tentang perbedaan kehidupan zaman praksara dan zaman sekarang. Penasaran kan? Ikutin terus ya. Zaman praksara itu yaitu zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Jadi, kalau kita sekarang sudah masuk ke zaman yang mengenal tulisan. Bahkan sudah masuk ke zaman teknologi modern. Nah, gimana sih kehidupan manusia praaksara? Berdasarkan informasi yang sudah kita kumpulkan nih, zaman praaksara itu dibedakan menjadi 3, yaitu berburu dan mengumpulkan makanan atau food gathering, bercocok tanam atau food producing, dan zaman perundagian atau zaman logam. Nah, di 3 masa ini pola kehidupan mereka juga berbeda-beda. Kalau dilihat dari urutannya, food gathering itu masa yang paling awal dan sangat sederhana kehidupannya. Kalau food producing sudah mulai berkembang, dan zaman perundagian sudah sangat jauh lebih berkembang. Nah, kita bahas mulai dari yang paling sederhana dulu ya, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan atau food gathering. Sesuai dengan namanya, pada masa ini manusia bertahan hidup dengan berburu dan mengumpulkan hasil buruan mereka. Mereka bergantung pada keadaan alam. Jika sumber daya di daerah mereka sudah habis, mereka akan berpindah ke daerah lain. Karena itu, mereka hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Pada masa ini, pola pikir manusia belum berkembang. Alat-alat yang mereka gunakan juga masih sangat sederhana, berupa batuan dan tulang hewan yang tidak diolah. Bahkan, mereka belum mengenal api, jadi mereka memakan makanan yang mentah atau belum diolah. Bisa dibayangkan ya betapa sederhananya kehidupan pada masa itu. Tapi tenang, pola pikir manusia juga berkembang. Karena itu kita masuk ke zaman bercocok tanam atau food producing. Sesuai dengan namanya, pada masa ini manusia sudah belajar cara untuk menghasilkan makanan sendiri, yaitu dengan bercocok tanam. Jadi selain berburu, mereka juga menanam sayur-sayuran di lahan, sehingga mereka tidak perlu berpindah-pindah terlalu sering. Maka disebut juga semi-nomaden. Mereka hanya berpindah jika lahan kurang subur. Mereka sudah belajar untuk mengolah alat-alat. Mereka menghasilkan banyak alat. Salah satunya adalah kapak lonjong. Kehidupan manusia semakin berkembang lagi. Kita masuk ke zaman perudaging atau zaman logam, di mana manusia bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing. Disebut zaman logam karena hasil kebudayaan sebagian besar merupakan alat-alat logam. Kemajuan besar dari batu sudah menjadi logam, seperti moko, nekara, dan kapak corong. Mereka juga sudah mengenal sistem batra, perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Sehingga sekarang untuk memenuhi kebutuhan di bidang pangan sudah sangat bervariasi. Kehidupan manusia terus berkembang hingga sekarang. Kalian pasti sudah tahu kan bagaimana kehidupan yang sekarang? Betul sekali, kehidupan yang modern dengan teknologi. Tapi kira-kira bagaimana ya perbandingan kehidupan manusia praksara dulu dengan manusia modern seperti kita sekarang? Nah, kita jelasin ya. Yang pertama, pada zaman praksara dulu, manusia hidup berkelompok dalam kelompok kecil karena mereka perlu bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau zaman sekarang, memang kita masih perlu bekerja sih, sama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi kita sudah tidak hidup berkelompok, kita hidup sendiri-sendiri. Yang kedua, pada zaman praksara, sistem pemilihan kepala suku yang disebut primus inter pares dilakukan dengan memilih orang yang dianggap gagah dan memiliki kemampuan spiritual lebih. Wow. Tapi kalau manusia modern seperti kita tidak memilih kepala suku, tetapi kita memilih presiden, juga para petinggi yang lainnya, dan kita memilih
bukan berdasarkan kemampuan spiritual, tetapi berdasarkan kemampuan orang tersebut dalam memimpin suatu negara sehingga menjadi lebih makmur. Keempat, 不虚我少 atau tidak diizinkan untuk berjabat tangan. Hindari kontak fisik dengan orang lain, dan yang pasti, patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan masing-masing ya. Ingat, pandemi ini akan segera berakhir jika kita patuh kepada protokol kesehatan. Nah, bagi teman-teman kita yang juga harus sekolah online, jangan menyerah dan jangan jenuh ya. Coba cari aktivitas dan sumber belajar yang baru, seperti mendengarkan podcast yang kita buat ini, juga bisa melihat YouTube untuk materi pembelajaran, dan juga bisa melihat museum virtual seperti Museum Sangiran, agar kalian juga bisa melihat secara lebih jelas tentang kehidupan manusia praaksara yang sudah kita jelaskan. So, that is our podcast for today. What do you think about our podcast? Is it fun or even boring? Give us some suggestion and criticism so that we can be better. Thank you so much for being together in our second podcast. That's all from us. Don't forget to like and comment. Stay healthy and stick to the health protocol. See you in the next podcast. Bye-bye!